Berita terbaru dari kasus royalti antara Agnes Mo dengan Ari Bias, yaitu Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan kasasi Agnes Mo dan membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya yang mengharuskan Agnes membayar denda senilai 1,5 M. Buat yang lupa atau nggak tahu tentang kasus royaltinya Agnes Mo dan Ari Bias ini, saya akan kasih sedikit rekap. Jadi katanya pada bulan Mei tahun 2023, Agnes membawakan lagu Bilang Saja yang mana adalah lagunya ciptaan Ari Bias di 3 konser yang berbeda ya pada bulan Mei itu, yaitu di Surabaya, di Jakarta, dan juga di Bandung. Pihak Ari Bias mengklaim bahwa penampilannya ini tidak mendapatkan izin dari beliau atau tidak ada lisensi langsung dari penciptanya. Kemudian pihak Ari Bias sudah mencoba mengontak tapi tidak membuahkan hasil, sehingga dia melayangkan somasi yang juga tidak membuahkan hasil sampai akhirnya Ari Bias terpaksa melayangkan gugatan ke Pengadilan Perdata di Pengadilan Jakarta Pusat ya pada tanggal 30 Januari 2025. Waktu itu pengadilan membuat keputusan yang membuat geger dunia musik Indonesia ya, di mana pengadilan mengabulkan gugatan Ari Bias dan mewajibkan Agnes Mo membayar denda senilai 1,5 M ya. Jadi itu kayak ganti rugi. 1,5 M itu adalah 500 juta per konser, sementara ada 3 konser. Tidak menerima keputusan tersebut, Agnes Mo akhirnya mengajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Proses hukum di tingkat tertinggi ini mencapai puncaknya pada tanggal 11 Agustus kemarin nih, di mana MA menganulir atau membatalkan semua keputusan pengadilan yang lalu, termasuk keputusan yang mengharuskan Agnes bayar 1,5 M itu. Menanggapi putusan final ini, Ari Bias pun sudah mengatakan beliau berlapang dada menerima keputusan ini dan tidak akan melakukan peninjauan ulang dan juga akan mencabut laporannya di kepolisian. Dengan begini maka bisa dibilang kasusnya case closed ya. Kasus ini ya dengan eskalasi yang begitu cepat dan juga nilai gugatannya sampai miliaran rupiah mengesankan industri musik ya secara hukum ini begitu volatile gitu, nggak stabil ya. Yang tadinya sebuah pertunjukan itu penyanyi bisa nyanyiin dengan tenang, sekarang bisa berubah menjadi sebuah pertarungan hukum yang hebat dan besar. Saya sendiri nggak bisa terlalu dalam ngebahas soal persidangan dan kasusnya Agnes Mo ini, ya karena saya kan bukan lawyer ya. Cuman di pengadilan yang pertama itu fokusnya adalah membuat Agnes Mo sebagai artis menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membayar royalti dan juga mengurus lisensi dari lagu-lagu yang dibawakan. Sedangkan untuk yang di MA, ini fokus kepada prosedurnya, bahwa yang seharusnya mengurus lisensi, membayar royalti itu adalah LMKN ya. Jadi si penyelenggara acara yang dianggap di sini sebagai pengguna komersial dari lagu-lagu ini. Ya, jadi pengguna komersialnya itu bukan artisnya, tapi si penyelenggara acaranya, apakah itu seminar, konser, bla bla bla, itu yang harusnya ngurusin ke LMKN ya, yang bayar royaltinya ke LMKN. Jadi buat saya keputusan MA ini semacam memperkuat ya argumen bahwa dalam acara live performance ya di panggung, entah itu konser lah, entah itu main di kafe segala macam, yang ngurus royalti itu adalah si IO ya, event organizer. Itu yang saya tangkap dari keputusan MA ini. Ini saya ngomong sebagai YouTuber ya, bukan sebagai ahli hukum atau juga sebagai anggota visi ataupun aksi. Apapun itu yang jelas, pemerintah harus segera merevisi UU Hak Cipta supaya nggak ada lagi ranah abu-abu atau gray area yang bisa bikin orang tuh multitafsir dan juga bingung. Nah sekarang nih, dengan selesainya kasus Agnes Mo dan Ari Bias, di mana Agnes Mo nggak harus bayar denda, gimana dengan kasusnya Vidi Aldiano dengan Kenan Nasution? Apakah keputusan yang sama bisa diberlakukan di kasusnya Vidi? Jawabannya adalah iya dan tidak. Kenapa? Karena kasusnya Vidi ini bisa dibilang lebih dalam daripada sekedar panggung. Ini lebih deep karena beberapa hal ya. Yang pertama, ini lagu sudah digunakan selama 16 tahun ya di awal karirnya Vidi. Sehingga sudah ada ratusan performance di dalam 16 tahun itu. Tidak hanya soal manggung, ada 2 hal lagi ya di luar panggung yang dipermasalahkan oleh pihak Kenan Nasution. Yaitu yang pertama adalah yang dikatakan sebagai memanipulasi metadata. Dalam hal ini, penulisan songwriter dalam lagu Nuansa Bening di platform digital, itu yang ditulis adalah Kenan Nasution dan VA Records, yang mana itu adalah labelnya Vidi. Namun menurut Daryl Nasution, anak dari Kenan Nasution, menjelaskan bahwa lagu ini tuh ditulis oleh Kenan Nasution dan juga Rudy Pekerti.
Dan nama Rudy Pekerti tidak tertulis sebagai songwriter di digital platform di lagu Nuansa Bening ini. Dan karena ada nama VA Records di songwriter di digital platform, maka berpotensi selama lagu ini ada di platform, pihak VA Records mendapatkan juga royaltinya. Ini yang dijelaskan oleh Daryl Nasution. Hal yang ketiga juga yang memperdalam kasus ini adalah gugatan ini tuh secara implisit ya menyoalkan legalitas dari perekaman pertama kalinya nih, yaitu yang namanya mechanical rights. Yang kemudian sambungannya adalah ke synchronization, yaitu penggunaan lagu dalam berbagai konteks, seperti misalnya iklan. Yang menurut pihaknya Kenan Nasution, semua itu diklaim tidak mendapatkan izin atau kontrak yang memadai ya untuk penggunaan lagu yang sudah direkam video itu di berbagai macam konteks tadi ya. Jadi ini nih perbedaan utama dari kasus royaltinya Agnes Mo dengan Vidi Aldiano. Hingga saat ini, proses hukumnya Vidi Aldiano masih berada di tahap awal. Sidang perdana yang harusnya tanggal 28 Mei kemarin ditunda ya. Dan juga sebagai respons dari gugatan ini, Vidi Aldiano menghapus lagu Nuansa Bening dari digital platform. Perlu dicatat juga bahwa sebelum gugatan dilayangkan ya, telah terjadi upaya negosiasi katanya. Di mana pihak manajemen Vidi sudah mencoba menyelesaikan kasus ini dengan memberikan kompensasi ya, yang katanya mulai dari 50 juta hingga naik ke angka ratusan juta yang masih ditolak juga oleh pihaknya Kenan Nasution. Dalam hal ini karena Kenan menganggap itu tidak sepadan dengan penggunaan selama 16 tahun. Jadi kalau saya ngebayanginnya gini ya, untuk kasusnya Agnes Mo ini yang sudah dikabulkan oleh MA, ini bisa banget dijadikan semacam contoh untuk kasusnya Vidi Aldiano, tapi khusus untuk masalah yang panggungnya aja nih. Jadi ketika Vidi manggung bawain lagu Nuansa Bening, ini bisa dipakai nih ya. Saya ngebayangin gitu ya sebagai contoh nih bahwa ya ini aja Agnes Mo boleh kan menggunakan di panggung ya kan. Nah tapi kan ada dua hal lagi tadi ya, penulisan metadata ya si songwriter itu VA Records dan juga si penggunaan lagu ini tuh dalam konteks lain seperti iklan. Oke jadi kalau kita bandingkan ya kasusnya Agnes Mo dengan kasusnya Vidi. Agnes Mo lebih ke panggung. Kalau Vidi ada rekamannya juga ya, ada synchronization, ada mechanical, dan juga ada performing rights-nya. Untuk Agnes Mo, penggunaannya adalah sebanyak 3 konser, sedangkan untuk Vidi Aldiano, penggunaannya adalah sebanyak 16 tahun. Untuk Agnes Mo, tuntutan finansialnya adalah sebesar 1,5 M, sedangkan untuk Vidi Aldiano, tuntutannya adalah sebesar 24,5 miliar. Mungkin saya bias ya, karena saya temannya Vidi, cuman saya tuh ngerasa pihaknya Vidi tuh kayaknya nggak mungkin deh punya niat jahat mengklaim lagu ini atau tidak menghormati penulisnya gitu loh. Mungkin ini adalah sebuah kesalahan yang terjadi karena sistem. Lumayan pusing ya. Yang pasti saya doain nih buat Vidi Aldiano, buat Kenan Nasution, supaya masalah ini tuh segera mendapatkan jalan tengah yang adil buat semua pihak deh ya, semoga ya. Dan harapannya tata kelola royalti musik Indonesia nih, ini benar-benar mesti dibenahin. Masalah siapa yang bayar royalti, I.O. atau penyanyi, semua tuh harus benar-benar diperjelas, jangan sampai ada lagi gray area yang bisa menyebabkan persengketaan semacam ini ya. Ini dua kasus ini benar-benar menguak dan mengekspos sebuah kelemahan yang sistemik yang pastinya menyebabkan krisis kepercayaan ya pada menyoroti LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Tapi seperti saya bilang di video sebelumnya, ini merupakan hikmah ya bagi industri musik Indonesia karena royalti jadi diomongin banget ya, disorot dan diomongin banget. Jadi semoga ini menuju ke arah yang lebih baik untuk industri musik Indonesia. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Thank you so much for watching. Kalau menurut kalian gimana, tulis komentar di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye.